Babak baru sejarah Palestina terukir di PBB. Setelah sekian lama berjuang, Palestina akhirnya mendapat kursi di ruang sidang Majelis Umum, seperti negara-negara anggota tetap PBB lainnya. Meski Palestina masih berstatus negara pemantau tetap dan tak memiliki hak suara dalam voting, kehadirannya di ruang utama bisa memuluskan harapan untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Debat umum Majelis Umum PBB digelar mulai 24 September. Kota New York, Amerika Serikat, tempat markas besar PBB, akan menjadi tempat perhelatan sidang yang digelar rutin setiap tahun dan dihadiri para pemimpin negara anggota PBB dari berbagai penjuru dunia. Debat umum yang menjadi bagian dari sidang ke-79 Majelis Umum PBB adalah kesempatan bagi para kepala negara dan pemerintah untuk menyampaikan pandangannya terkait berbagai isu dunia. Sidang ke-79 Majelis Umum PBB tahun ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ditandai dengan peristiwa bersejarah bagi Palestina. Delegasi Palestina yang akan dipimpin Presiden Mahmud Abbas untuk pertama kali mendapat hak istimewa, yakni duduk di kursi di dalam ruang utama sidang debat umum Majelis Umum PBB, sejajar dengan delegasi dari 193 negara anggota tetap PBB lainnya. Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansur telah memilih posisi kursi Palestina di antara Sri Lanka dan Sudan. Ini sesuai urutan abjad mengingat penanda meja delegasi Palestina adalah State of Palestine. Momen itu bukan peristiwa seremonial belaka, sebab mulai sidang ke-79 MU PBB, Palestina bisa mengajukan gagasan, proposal, dan amandemen. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo menyebut hal itu sebagai momen bersejarah. Meski untuk menjadi anggota tetap PBB, Palestina masih butuh tahap persetujuan dari seluruh anggota Dewan Keamanan PBB dan juga Majelis Umum PBB. Namun, pemberian hak istimewa kepada Palestina berupa tempat yang setara dengan anggota tetap PBB lain mencerminkan dukungan global kepada Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB sebagai bagian dari upaya mewujudkan negara Palestina merdeka dalam kerangka solusi dua negara. Ini punya makna yang begitu mendalam ya, yang perlu kemudian kita pahami. Pertama, memang bahwa status Palestina sampai saat ini di PBB statusnya sebagai negara pengamat non anggota ya. Nah, memang kalau kemudian satu negara ingin menjadi anggota penuh di PBB seperti itu, negara yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara resmi ke Sekjen PBB, lantas kemudian diajukan ke Dewan Keamanan PBB, di mana 15 negara baik permanen member maupun non permanen member untuk melakukan pemeriksaan dan voting. Nah, tentu akan lebih lancar kalau kemudian hasilnya tidak ada veto dari negara-negara permanen state seperti itu. Nah, selanjutnya memang kemudian rekomendasi tersebut juga kemudian diajukan ke Majelis Umum PBB. Nah, apa yang kemudian dilalui oleh Palestina sekarang adalah di Dewan Keamanan PBB adanya veto dari Amerika Serikat, sedangkan di Majelis Umum PBB mayoritas negara-negara menyetujui keanggotaan Palestina, sehingga Majelis Umum PBB posisinya sekarang adalah meminta Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan ulang. Jadi untuk sampai saat ini status Palestina memang masih sebagai negara pengamat, cuma dengan perkembangan yang ada dan dinamika yang ada di mana Majelis Umum PBB menyetujui dan Dewan Keamanan PBB tidak menyetujui, Majelis Umum PBB memberikan beberapa hak dan keistimewaan tambahan sebenarnya yang didapatkan oleh Palestina mulai September ini. Yang pertama yang kemudian kita bisa lihat adalah Palestina secara resmi mendapatkan kursi khusus, gitu ya, setara dengan negara-negara anggota PBB yang lain seperti itu, tapi memang belum memiliki hak suara. Tapi di lain itu sebenarnya juga ada beberapa hak tambahan, hak istimewa tambahan yang didapatkan oleh Palestina seperti itu. Di antaranya selain yang tadi sebagai mendapatkan kursi khusus, juga mendapatkan dapat mengajukan resolusi dan co-sponsor resolusi.
Palestina juga dapat dipilih menjadi pimpinan di sidang Majelis Umum dan di berbagai macam komite-komite PBB dan memiliki partisipasi penuh dalam hak untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai macam konferensi di PBB. Hal ini sebenarnya menandakan adanya sinyal bahwa Palestina telah memenuhi syarat sebenarnya untuk bergabung secara penuh sebagai anggota PBB. Dan tentunya hal ini menjadi satu terobosan sebenarnya menurut saya dalam perkembangan keanggotaan Palestina di dalam PBB. Tidak lagi sekedar observer state yang kemudian sudah berlaku semenjak 2012 seperti itu. Nah, rasanya memang usaha Palestina untuk mengajukan diri sebagai negara anggota PBB ini kemudian punya dukungan politik yang begitu besar dengan adanya perkembangan terkait dengan dukungan global gitu ya, terkait dengan pengakuan terhadap Palestina. Sejauh ini sudah 149 negara seperti itu, dan kekuatan politik yang secara kolektif ini terhadap perjuangan Palestina sebenarnya dalam posisi yang relatif cukup tinggi seperti itu. Hanya memang catatan pentingnya adalah masalah terbesar adalah di Dewan Keamanan PBB, di mana Amerika Serikat enggan untuk memberikan persetujuan, bahkan cenderung untuk memberikan veto jika Palestina ingin mengajukan sebagai anggota penuh. Catatannya kembali Amerika Serikat adalah ya kalau kemudian Israel belum setuju, ini menjadi batu ganjalan yang begitu besar. Artinya memang butuh mekanisme internasional untuk memitigasi dari eskalasi antara Palestina dengan Israel. Dan bagaimanapun juga kita perlu kemudian secara jujur melihat bahwa posisi yang setara dalam mediasi internasional dalam perundingan antara state dengan state, Palestina dengan Israel menjadi satu kemestian. Cuma pertanyaan paling besarnya adalah bahwa apakah kemudian Israel memang menghendaki juga posisi yang setara itu. Jangan-jangan kemudian jadi catatan pentingnya adalah Israel tidak menghendaki Palestina berdaulat, karena posisinya dalam posisi yang tidak berdaulat seperti sekarang justru memberikan keleluasaan yang lebih besar terhadap Israel. Cuma di sisi yang lain, ini membuka ruang yang begitu besar terhadap adanya berbagai macam masalah-masalah yang akan senantiasa berlanjut, berlanjut, dan berlanjut. Dan tentunya ini butuh dukungan politik secara internasional untuk senantiasa mendorong keanggotaan penuh Palestina di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjuangan Palestina mendapat haknya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh di PBB telah dilakukan sejak lama. Pada tanggal 29 November 2012, Palestina diberikan status negara pengamat non-anggota di PBB setelah setahun sebelumnya, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengajukan permohonan. Probo Darono Yakti, pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, menyebut Palestina perlu terus didukung oleh banyak negara karena perjuangannya masih panjang. Palestina terus berupaya untuk menggalang pengakuan dari berbagai negara. Hingga Juni 2024, tercatat 145 negara dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara. Dengan masuknya Palestina sebagai observant state yang itu diberi kursi di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini akan menaikkan daya tawar dari Palestina itu sendiri terhadap konstelasi yang terjadi di Timur Tengah. Karena belakangan sebelumnya Palestina ini baru 138 yang mengakui, kemudian naik menjadi 146, atau terjadi peningkatan sebesar 75% dari suara negara-negara anggota yang ada di PBB untuk kemudian mengakui kedaulatan Palestina, dari 193 yang in favor untuk memenangkan Palestina sebagai salah satu member of state. Perjuangan masih panjang, dan saya pikir ini tidak cukup sebatas pada Palestina sebagai observant state saja, tapi kita pasti akan terus berjuang supaya bagaimana Palestina ini mendapatkan full membership-nya, karena itu adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Dan dengan adanya Palestina sebagai menerima full membership, maka dengan ini kemudian Palestina dapat meningkatkan daya tawarnya di dunia internasional untuk semakin direkognisi oleh dunia internasional, khususnya Indonesia. Dengan ini akan dipermudah dengan memperjuangkan Palestina apabila Palestina itu sendiri diakui sebagai entitas negara, tidak hanya sebagai Palestinian State Authority di dalam diplomasi yang sifatnya bilateral,
tapi juga bagaimana secara multilateral negara-negara lain juga mengakui eksistensi kedaulatan dari Palestina, sehingga ini bisa mengimbangi Israel supaya kemudian bisa setidaknya Israel ini kemudian bargaining positionnya bisa sedikit berkurang dengan kemudian negara-negara mulai mengakui kedaulatan Palestina. Dan dari kisah ini gitu ya, dari fenomena yang terjadi di New York sana, kita belajar bahwasanya proses perjuangan Palestina ini bisa dikatakan sudah mulai mencapai titik terang, di mana negara-negara yang bersimpati pada Palestina, termasuk salah satunya adalah Indonesia, mulai bisa menunjukkan keluasan-keluasan dalam bahasa-bahasa diplomasinya. Karena kita melihat bahwa membership ini adalah sesuatu hal yang sangat berarti bagi rekognisi negara lain pada negara Palestina itu sendiri. Sehingga di sini kita melihat bahwa solusi-solusi yang dikedepankan nantinya adalah perdamaian yang nantinya tidak hanya Palestina ini kemudian berhenti sebatas membership di UN melalui General Assembly-nya, tapi juga di Dewan Keamanan, kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial atau ECOSOC dan dewan-dewan lainnya. Nah, sehingga kemudian Palestina bisa menunjukkan eksistensinya di dunia internasional. Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang hingga kini belum merdeka. Pendudukan Israel atas Palestina masih berlangsung dan berbagai pelanggaran terhadap warga Palestina masih terjadi hingga kini. Dunia internasional hingga saat ini masih terus mendorong terwujudnya solusi damai antara Palestina dan Israel berdasarkan pada prinsip two-state solution, sebagaimana telah diterima oleh komunitas internasional dan dimandatkan dalam pelbagai resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Perlahan, perjuangan Palestina membuahkan hasil. Majelis Umum PBB minggu lalu secara aklamasi mendukung sebuah resolusi usulan Palestina yang menyerukan penghentian pendudukan Israel yang melanggar hukum dalam waktu 12 bulan. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Salam.